Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, pertama kali saya mengucapkan selamat beribadah puasa, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam perkuliahan ini saya akan mengantarkan materi etika bisnis yang bobotnya 3 SKS, cukup lumayan walaupun di masa pandemi kita tetap perkuliahan yaitu secara daring dan online. Saya berharap saudara semua itu bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Adapun deskripsi mata kuliah khususnya etika bisnis ini, pertama kali itu adalah berkaitan dengan pengantar pengertian ruang lingkup etika bisnis, itu jadi satu pokok bahasan, jadi kurang lebih hampir 10 pokok bahasan. Esensi etika dan bisnis, jadi kemudian prinsip-prinsip etika bisnis, kemudian CSR, sistem bisnis dan etika di pasar, konsep etika pemasaran, periklanan, konsep etika produksi dan lingkungan hidup, juga konsep etika manajemen sumber daya manusia, konsep etika manajemen keuangan, dan diakhiri dengan etika bisnis Islami. Kalau saya sedikit gambarkan esensi yang berada di dalam pokok-pokok bahasan tersebut, di pokok bahasan pertama, saudara berharap itu mampu menjelaskan pengantar esensi dan ruang lingkup, baik pengertian tentang etika bisnis. Kalau boleh juga diperhatikan studi kasus yang aktual sepatnya. Yang kedua adalah etika dan bisnis. Jadi ini sudah digabungkan keduanya, bukan dasar lagi, tapi tindak lanjut dari pokok bahasan kedua, yaitu juga menggambarkan bagaimana implementasi etika bisnis realitasnya di lapangan. Jadi studi kasus dan presentasi yang harus disiapkan. Ketiga, prinsip-prinsip etika bisnis, baik secara umum, kemudian secara Islami, kemukakan, diantaranya ada prinsip-prinsip otonomi, prinsip keadilan, keseimbangan, dan sebagainya. Yang keempat adalah berkaitan dengan CSR, saudara menggambarkan tentang pengertian, esensi, landasan-landasan, dan acuan-acuan, bagaimana konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan CSR selama ini. Yang selanjutnya adalah materi tentang sistem bisnis dan etika di pasar. Paling tidak bagaimana saudara menggambarkan tentang makna sistem bisnis yang ada, juga bagaimana etika di pasar. Baik dalam pasar artian realitas atau pasarnya pasar konkret atau pasar virtual. Kemudian juga yang keenam adalah konsep etika pemasaran dan periklanan. Ini lebih kepada bauran pemasaran, bagaimana promosi yang dilakukan. Kemudian juga bagaimana sistem produksi, kemudian 4P, price, place, itu silakan gambarkan oleh saudara di sini, termasuk tentang etika-etika periklanan. Yang ketujuh itu adalah tentang konsep etika produksi dan lingkungan hidup. Jadi studi kasus dan presentasi, tolong gambarkan bagaimana proses produksi, manajemen produksi, dan bagaimana efek dari produksi ini terhadap lingkungan. Jadi nanti amdalnya juga dijelaskan. Yang kedelapan adalah konsep-konsep etika manajemen sumber daya manusia, paling tidak baik tentang unsur-unsur maupun fungsi-fungsi MSDM itu tergambarkan dari sisi etika di sini. Mulai dari proses perencanaan MSDM, rekrutmen, kemudian development, kemudian juga proses memberikan kompensasi, ada integration, kemudian maintenance, dan juga separation, yaitu pengembalian kembali kepada masyarakat. Dan yang kesembilan, etika manajemen keuangan, mulai dari proses perencanaan keuangan, bagaimana tata kelola keuangan, bagaimana sistem pelaporan, baik akuntabilitas ataupun secara transparansi, dan etika-etika yang lainnya. Dan akhirnya ditutup dengan etika bisnis Islami, studi kasus presentasi. Saya berharap ini dibagi menjadi 10 kelompok, mungkin sudah berjalan, silakan oleh Ketua Angkatan. Jadi paling tidak tiap kelompok, satu membuat makalah sesuai dengan pokok bahasan masing-masing, dua membuat PPT, yang ketiga adalah membuat presentasi. Jadi video presentasi jangan terlalu panjang, cukup di bawah 10 menit saja untuk itu, paling tidak menggambarkan poin-poin saja. Dan silakan juga lengkapi saudara dengan sumber-sumber bacaan, baik sumber bacaan utama, kemudian penunjang, itu silakan mulai dari kelas Quest dan Sony Craft, kemudian Musli, banyak dan yang lain-lainnya. Saya kira itu silakan secara aktual nanti digali dan dikembangkan oleh saudara sehingga betul-betul berkontribusi. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan juga COVID secepatnya pergi dari kita semua. Amin, ya Allah.